Capek. Mana? Gimana nggak Ini ya, bisa? bisa Aku nggak? gimana nyampe PowerPoint-nya nggak bisa. Ini udah keluar. Terus, oke. Jadi, Ini gimana nih mau awal dulu? Ya udah tuh, eh Sambil langsung aja menunggu ya, waktu. Oke, sambil langsung. nunggu sambil Nanti nunggu dari Bu sini. Gita sama siapa? Oh, Bu siapa teh jadi Bu Rina. Kita sama Bu Alat tuh. Rina. Oke ya, ini udah direkor ya sama Pak Iwan ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana setelah di kelas 10 hari, apakah sudah melelahkan atau gimana teman-teman yang lainnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar Masih biasa. semangat? Biasa. Masih dong. Kan besok sehari Betul. lagi cuy. Iya, besok hari lagi. Besok kan tinggal proses ya. Oke, kita Mm-mm. akan dulu. Kita untuk akan berdoa dulu yang akan dibawakan oleh Ibu Anggi ya. Ya, silakan. Ya, baiklah sebelum acara sebelum dimulai baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Ibu Tia yang udah meluangkan waktu untuk Menunggu dulu kita sama Bu Rina. Mungkin lagi sibuk untuk mengisi format ya. Kita sambil jalannya waktu. Dan kita untuk selanjutnya yaitu ice breaking akan dibawakan oleh Bu Eva. Gimana ya Bu Eva? Apakah sudah siap? Ya, halo. Kedengaran nggak suaranya? ya Ya, ayo. Masih semangat ya. masih dong. Ya, ayo. Mau aduh saya nggak pakai laptop sih ya. Pakai Mana Bu nyanyian aja. Eva fotonya cuy? Videonya. Iya, Kan ini aku liatin. pakai Kenapa pakai sih? ini, pakai laptop, nggak pakai laptop, pakai HP. Enggak kan bisa diituin di apa? Nggak bisa kalau Zoom Zoom kayak YouTube ini nggak bisa kecuali kalau kayak kemarin LMS Butia kayak gitu. Kalau langsung ke YouTube nggak bisa. Gimana tuh? Ya udah tuh kita sambil berjalan aja dong silakan ice breaking-nya kita bareng-bareng. Ya, Silakan. ya udah ayo. Mau apa ya? Udah, nyanyian aja ya. Kemarin itu juga bagus. Yang mana? Yang satu-satu. Yang mana aja? Ya itu aja yang tanganku ada dua, yang kiri dan yang kanan. Ku angkat keduanya. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya udah, berdoa selesai. Ya. Ya, terima kasih. Mari tepuk tangan dulu. Keren. Sudah bagus ya. Sip, ya. Ini gimana ya, Bu Eva, Bu Rina sama Bu kita bisa dihubungi nggak ya? Ini akan Siapa? berlangsung untuk materi, kan dikasih waktu berapa menit ya, Bu Anggi? 4 sepertinya. 4 4 menit. kayaknya. Waktunya Kan 4 ini menit. kita 4 menit aja. Ya, iya. ayo. Oh, siapa yang mau duluan? Apa Bu Anggi Sok dulu? Butian dulu. Ini gimana? Aku baru pertama kali nih. Oke, yang ini aja ya. Kelihatan nggak Bu? Belum keluar. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Indonesia dari kelompok 1. Nah, di sini ada beberapa ya. Oke. Di sini asesmen yaitu merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, yaitu memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik. Nah, di sini hasil asesmen itu digunakan untuk kepentingan belajar peserta didik. Halo? Bentar ya, ini ada tadi koneksinya. Kedengeran nggak, Bu? Bu Gita? Bu Anggi, kedengeran nggak? Iya. Oke, kita lanjut ya. Mohon maaf ya, ini di rumah nih berisik banget. Oke, saya lanjut. Tadi kan baru materi tentang aset. Di sini ada hasil asesmen digunakan untuk kepentingan belajar peserta didik dan di mana guru merancang ke pembelajaran berdasarkan asesmen. Terus rangkaian antara asesmen pembelajaran kegiatan belajar adalah suatu siklus yang berkelanjutan. Nah, di sini ada keterkaitan antara tujuan, yaitu termasuk dengan kriteria penilaian hasil belajar siswa, terus asesmen yang targetnya, dan memberikan pengaruh pada apa dan bagaimana. Oke, selanjutnya yang kedua, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai tujuan. Contoh, asesmen dapat digunakan untuk mendorong proses belajar, yaitu asesmen formatif, seperti menjadi bagian dari pembelajaran. Nah, dikembangkan kemampuan melalui metakognitif dan refleksi peserta didik. Nah, di sini mengacu pada pencapaian pembelajaran. Selanjutnya, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, yaitu memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua, dan mengenai kemajuan pencapaian pembelajaran. Nah, di sini asesmen yang berkeadilan berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik. Lalu, asesmen memiliki validitas yang tinggi sehingga informasi yang dihasilkan terpercaya, reliable, dan dapat diperbandingkan hasilnya karena konsisten. Terus, adil dan objektif, menggunakan kriteria dan prosedur yang logis, sistematis, dan jelas dengan pengaruh subjektivitas penilaian rendah. Yang keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang terakhir, laporan kemauan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik. Nah, di sini hasil penilaiannya memberikan makna yang relatif sama untuk semua mata pelajaran. Mungkin itu yang penjelasan dari saya asesmen. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Nah, untuk selanjutnya silakan materi selanjutnya ke Bu Anggi. Oke, selanjutnya siapa? Bu Anggi atau Bu ini? Kedengarannya suara kecil. Kedengarannya suara itu. Oke, silakan. Untuk Kita selanjutnya, kedengarannya suara aku. Halo, ya, Ya, kedengaran suaranya. kedengeran nggak suara? Suara kedengaran Halo, jelas. Jelas. suara kedengarannya sih. Halo, Halo, iya. Nah, halo. ya, Kedengaran nggak suaranya? ya, Kedengaran?
Ya, Ya, ayo. Mau siapa dulu? Mau Anggi atau mau aku? Silakan. aku boleh ya. Ya, udah, sok Bu Anggi dulu. Ya, selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Amin. Di Amin. sini saya Ranita Anggiani akan memaparkan eh, profil pelajar Pancasila. Bentar ya, coba. Muncul nggak? Muncul nggak? Nggak tahu, Bu. Aku Bu, biasa lihat di Bu Tia? HP. Ini udah ada Ada. kebuka. Ya, seperti yang udah dipelajarin kemarin ya, profil pelajar Pancasila itu kan merupakan upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan untuk kebudayaan berupa profil pelajar Pancasila dalam rangka membentuk sumber daya manusia yang unggul, memiliki kompetensi global dan memiliki nilai-nilai Pancasila. Di sini sesuai visi dan misinya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan pada tahun nomor 22 tahun 2020 tentang rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 sampai 2024. Pelajar Pancasila, perwujudan pelajar Pancasila sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar krisis, dan kreatif. Seperti ini ya gambarannya. Profil pelajar Pancasila berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, beriman, mandiri, bernalar kritis. Nah, yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya akhlak yang beragama seperti memperingati hari besar umat beragama kayak Hari Raya Idul Fitri dan sebagainya. Akhlak pribadi seperti pesantren kilat, sekolah minggu, dan lain-lain. Akhlak kepada manusia itu seperti bakti sosial, Jumat bersih, gotong royong seperti itu ya. Terus akhlak kepada Allah beribadah ke masjid, gereja atau wihara dan sebagainya. Akhlak bernegara itu kita berupacara bendera memperingati hari besar. Terus berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi intelektual dalam berinteraksi dengan sesama, refleksi dan tanggung jawab pengalaman kebinekaan. Terus yang ketiga bergotong royong. Bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitar, kerjasama saling bantu saat ada musibah, dan peduli berbagi dalam kegiatan. Yang keempat kreatif. Di sini kreatif sangat bermanfaat dan bermanfaat ya, tindakan yang orisinal menghasilkan gagasan dan karya. Terus kesembilan bernalar kritis. Bernalar kritis membuat keputusan, menentukan benar tidaknya sebuah informasi, rasa ingin tahu yang tinggi. Terus yang terakhir itu mandiri, mengembangkan sikap ilmiah, tugas terstruktur untuk individu dan kelompok, komitmen diri untuk belajar, evaluasi diri dalam kegiatan refleksi diri terhadap suatu pembelajaran. Iya, seperti itu profil pendidikan, profil pelajar Pancasila. Udah, Bu Anggi? Iya, Bu Anggi, Halo? sudah selesai. udah. Oke, terima kasih kepada Bu Anggi yang sudah menjelaskan tentang profil pelajar Pancasila. Oke, untuk selanjutnya yaitu Bu Eva. Silakan. Halo, kedengaran kan suaranya? Ya. Halo? Ya, udah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini akan menyampaikan tentang capaian pembelajaran. Di sini ada pengertian capaian pembelajaran atau bisa disebut dengan CP, merupakan suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Konsep capaian pembelajaran. CP adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir tes. CP terdiri dari 6 fase A sampai F atau tahapan yang meliputi seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah. Contoh misalnya SD, SMP, SMA. Fase tersebut adalah fase A mulai dari kelas 1 sampai kelas 2, fase B mulai dari kelas 3 sampai 4, fase C dari kelas 5 sampai 6, fase D dari kelas 7 sampai 9, fase E kelas 10, dan fase F kelas 11 sampai 12. Capaian pembelajaran harus dapat diukur dan spesifik berdasarkan hierarki tahapan konseptual proses pembelajaran yang hasil belajarnya dapat digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa seperti yang dinyatakan oleh European Commission 2011 dan ECFOF 2017-13. Terus di sini konsep capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran harus dapat diukur dan spesifik berdasarkan hierarki tahapan konseptual proses pembelajaran yang hasil belajarnya dapat digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa seperti yang dinyatakan oleh European Commission 2011. Sini ada contoh tentang capaian pembelajaran sesuai dengan fase-fasenya, sesuai dengan pembelajarannya. Saya di sini ngambil contoh tentang capaian pembelajaran PKN setiap fasenya. Saya ngambil fase A umum untuk kelas 1 dan kelas 2 SD. Untuk materi capaian pembelajaran cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eva yang sudah menjelaskan presentasinya. Baik, untuk selanjutnya, terima kasih Bu Rina, selamat datang, sudah bergabung, dan Bu Gita juga. Oke, Bu Rina, apakah sudah siap akan mempresentasikan atau Bu Gita dulu? Bunyinya itu Halo? suaranya dulu gitu. Kenapa Bu? Suaranya berisik gimana? Gimana Bu? Bu Anggi? Bu siapa Bu Gita? Iya, emang dari tadi juga suaranya gitu kok. Ya, suara dari saya gini ya? Ada suara Bu Rina kedengaran kok. Dari saya jelas. Siapa yang berarti dari Suaranya tadi kan udah presentasi dari punya saya sudah, dari Butia udah, Bu Anggi udah, Bu Eva udah. Nah sekarang selanjutnya yaitu Bu Rina sudah siap. Bu Rina, halo. Kayaknya jaringan ya Bu Anggi ya. Kayaknya Bu Rina atau Bu Rina sudah siap. Ya, silakan. Siap. Tapi saya maaf ya dibaca dulu POWI itu Ya, nggak apa-apa. PowerPoint-nya nyusul. Oke, nggak apa-apa, santai aja Bu. Silakan. Halo. Dengaran? Iya. Ya, kedengaran. Ya. Terus ya soalnya. Halo. halo. Ya, kenapa Bu? Ya. Ya, silakan Udah Bu kan Rina. udah sekarang? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ibu-ibu sekalian. Ya, Alhamdulillah pada saat ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat membahas sebagian daripada materi
pembelajaran mulut penggerak. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang konsep tujuan pembelajaran. Sebelum menginjak ke materi, saya harap setelah pembelajaran ini, Ibu dapat menyebutkan 3 konsep tujuan pembelajaran dengan benar. Dan ini, Ibu dapat membuat contoh tujuan pembelajaran dengan tepat. Baiklah, konsep tujuan pembelajaran yaitu ada 3. Yang pertama, kompetensi. Poin kedua, konten. Poin ketiga, variasi. Apa itu kompetensi? Yaitu di mana suatu kemampuan yang harus didapat oleh siswa setelah selesai pembelajaran dapat mendemonstrasikan dan mengaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja yang dapat menunjukkan bahwa siswa itu dapat tercapai kompetensi pembelajarannya. Dalam hal kompetensi ini adalah dalam hal kompetensi dalam pembuatan tujuan pembelajaran ini biasanya kata-kata yang digunakannya itu adalah harus yang operasional. Jangan masih bersifat umum. Contoh kata yang operasional adalah menyebutkan, menghitung, membedakan. Jadi kata-kata itu bisa kita ukur kemampuan anak tersebut. Yang kedua adalah konten. Konten adalah suatu ilmu pengetahuan atau konsep utama yang dapat diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses di akhir pembelajaran. Jadi ketika anak itu selama pembelajaran dari awal sampai akhir itu, siswa dapat menarik kesimpulan apa ya yang disebut dengan konsep dari pembelajaran tersebut. Jadi benar-benar paham. Yang ketiga, variasi. Variasi adalah suatu keterampilan yang berpikir apakah saja yang dapat dikuasai oleh siswa sehingga tujuan itu dapat tercapai. Dalam variasi ini terdiri dari berpikir yang tingkat tinggi, kreatif, bisa berbentuk kritis, sehingga kata-kata yang terungkap itu dapat terungkap seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, atau menciptakan. Seperti contoh dalam kalimatnya, misalkan dalam tujuan pembelajarannya, siswa dapat menarik kesimpulan tentang materi yang diajarkan, misalkan dalam proses pembelajaran tentang banjir, misalkan. Apa sih tentang kesimpulan yang ia tarik setelah selesai pembelajaran. Jadi anak dapat menarik kesimpulan bahwa kenapa banjir? Sebabnya adalah misalkan buang sampah sembarangan, atau terus air yang besar, saluran kecil, yang seperti itu. Dapat menarik kesimpulan di akhir pembelajaran. Mungkin seperti itu yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Serena yang begitu luar biasa yang sudah memaparkannya. Oke, untuk selanjutnya Bu Gita gimana? Sudah siap? Bu Gita. Begini. Bentar ya, ini tunggu dulu Bu Gita yang belum dipaparkan. Yang tadi jelaskan Bu Rina itu, terima kasih ya sudah begitu jelas sekali ya untuk mendetailkannya. Kita sambil menunggu Bu Gita, gimana nih yang dengan yang lainnya, ada yang mau ditanyakan, apakah sudah jelas atau gimana teman-teman? Apakah Bu Gita bisa dihubungi, apa bisa dijelaskan?
Baik, terima kasih. Oh, Bapak maaf. sudah ada. Iya, Suaranya di mute. ya, Pak. Suaranya Bu kita sudah siap? udah nggak? Oke, silakan. Iya. Nah, saya ingin menjelaskan tentang ini, prinsip pembelajaran. Dalam pembelajaran ada 6 prinsip. 6 prinsip ini untuk mencapai tujuan belajar Pancasila. Yang pertama, prinsip dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik. Untuk saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Prinsip yang kedua, dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan karakter peserta didik. Prinsip yang keempat, sesuai konteks kehidupan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Prinsip yang kelima, berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, terima kasih kepada Bu Gita yang sudah memberikan paparannya. Nah, gimana ibu-ibu yang lain? Apakah sudah mengerti dari yang saya pertama, yang kedua Bu Anggi, yang ketiga Bu Eva, Bu Rina, dan Bu Gita? Ada yang mau menambahkan Bu Rina? Silahkan. Yang tentang apa gitu? Supaya memberikan manfaat atau mengembangkan untuk sekolah penggerak nanti. Tapi saya mah bingung Bu, nanti setelah pelatihan ini apakah saya bisa untuk menjelaskan ke pelatihan yang teman-teman yang lain, karena saya masih kendala dengan gimana ya koneksinya lah, terus aplikasi ini jadi saya masih belajar Bu. Berarti yang lainnya gimana Bu? Sama Bu. Kita mau belajar ya. Jadi kita sama-sama Dalam tahap ya, Bu, ya. belajar. Mudah-mudahan Iya, kedepannya ada pendampingan sehingga kita mendapatkan pencerahan. Iya, betul. Oke, Kan gimana nih kalau ya? kita belum begitu paham jadi beban yang kita menyampaikannya kurang Tapi Bu maksimal. Rina sudah hebat. Bu Rina paling senior, tapi mau belajar, mau berusaha gimana ininya, tapi biar kita beri tepuk tangan dulu buat Bu Rina. Senior usianya saja, Ibu. Senior usianya saja. Kalau dalam TIK Lebih banyak pengalamannya. merasa minim. Mudah-mudahan kedepannya Apa, Ibu? bisa Tapi salut buat Bu Rina. belajar hebat. lebih baik Hebat, lagi. Ya. Nah, ini kan udah selesai materinya masing-masing udah dipaparkan. Ada yang ditambahkan atau mau menambahkan ice breaking lagi biar semangat lagi? Yang dari Bu Eva atau dari Bu Anggi atau dari Bu Gita atau Bu Rina? Ya silahkan. Ada. Tadi ice breakingnya udah Bu. Tadi pertama kan Bu Rina sama Bu Gita kan belum bergabung. Nah sekarang Mau nambah lagi ice breakingnya? boleh. Supaya biar semangat. Boleh ya Bu ya. Kita mungkin terakhir lah. Iya, Bu, Mungkin kenang-kenangan gini. ya Bu ya. Ya. Ini kenang-kenangan. Ya, silakan. Kita akan mencoba tentang ice breaking. Contoh di sini Ibu berlatih untuk menyimak dengan temanya hewan ya Bu ya. Ketika setiap huruf akhirnya dilempar ke yang lain Bu ya. Ibu misalkan menyebutkan nama hewan. Huruf yang lain dilempar ke teman yang lain. Contoh ya Bu ya. Contoh. Harimau. Untuk Bu Eva. Kan ujungnya U ya. Iya, Harimau untuk Bu Eva. Jadi Bu Eva bilang begini, U-nya kan ubur-ubur. Untuk Bu Anggi. Nah, misalkan gitu. Terus kan akhirnya R ya? R ya. Iya. R apa? Terus Sa untuk Bu Dewi. A ya.
Ya, coba ya. Ulang Oh, iya. lagi, Bu. Ulang lagi, Bu. Jadi setiap akhir huruf dilempar ke teman yang lain. Setiap akhir huruf dilempar ke yang lain ya. Ya. Coba pertama. Rusa untuk Bu Eva. Ayo. Rusa untuk Bu Eva. Kita coba ulang lagi dari awal, Bu. Kayaknya belum Huruf pada konek. akhir Kayak belum pada dilempar konek ke ini teman kita. yang lain. Jadi ketika teman yang lain kebagian huruf akhir, teman yang kedua Menyebutkan. itu menjadi awal, menyebutkan awal kata hewan itu. Jadi temanya hewan. Misalkan ayam untuk Bu Anggi. Monyet. Monyet untuk siapa? Lempar. Untuk Bu Eva. Monyet. Terus. Coba Bu Eva sebutkan. Teh apa teh? Apa itu teh? Binatang apa tuh? Aduh, apa itu? Tikus. Tikus. Tikus itu siapa? Ya kayak gitu ya, kurang lebih. Ya gitu. Ulangi. Oh, gitu. Sayangkan nggak itu ya, nggak ngantuk kalau misalkan dalam itu dalam pelajaran. Seru, Lagi, Bu. seru, Bu Rina, seru. Tikus Udah untuk mikir Bu juga nih. Dewi. Iya, Bu. Tikus untuk Bu Dewi. Iya. Tikus untuk Bu Dewi. Iya, tikus. Yes. Apa ya tadi? Untuk Bu Dewi. S berarti S apa? Oh, sapi. Lempar ke Sapi. Bu Gita. Sampai untuk siapa? Sampai untuk saya gitu. Tapi Bu Gita, ayo. ikan. Bu Dewi ngelempar ke saya sapi untuk Bu Rina. Saya bisa bilang ikan untuk Bu Anggi. N. Coba N. Bukan bingung. Tapi seru. Kenapa juga. coba N? Nano. Ini nggak bisa nebak salah ya. Oh, iya. Nggak bisa. Tapi seru juga, Bu. Ganti. Rina. Ice breakingnya kita membuat jadi bingung, Bu. Bingungnya apa menyebutkan nama hewan, tapi bingung untuk selanjutnya. Iya. Nah, kan belajar Seru, Bu. begitu. Terus. Oke. Ya. Menghibur Bu juga ya nih, Bu berakhir Rina. besok. Ini materi apakah ini mau ada yang mau nambahkan atau Aja Bu lah. gimana, Bu? Aja. Karena waktu Boleh yang lain boleh silakan. Time is over. Bu Gita barangkali mau ice breaking, Bu Gita atau Bu Anggi. Time is over. Udah waktunya udah habis kayaknya. Udah lebih dari 20 menit. Udah waktunya mau tidur ya. Oke, terima kasih yang pada ibu yang lain, kepada Bu Anggi, Bu Gita, Bu Eva. Screen dulu. Oke. Oh iya foto. Oke. Foto. Foto dulu, screen dulu. Ya. Bentar. Kita silakan screen dulu. Asik. Action tuh. Ih. Kemana Pak Iwannya nggak ada? Pak Iwannya ada kali, Bu. Pak Iwannya nggak ada. Oke ya, kita tutup aja ya, Bu ya. Untuk selanjutnya kita tutup doa dibawakan oleh sama Bu Gita. Sudah siap? Apa Ma Bu Rina? Ayo. Mau doa penutupnya? Mau Bu Gita atau Bu Rina, silahkan. Ya. Temannya. Kenapa, Bu? Kadang Wan. Untuk selanjutnya yaitu doa penutup. Doa penutupnya akan dibawakan oleh Bu Gita atau Bu Rina. Kedengeran nggak, Bu? Rina aja, Bu Rina. Oh, Bu Rina katanya. Bu Rina Oke, Bu Rina, ayo Bu Rina. lebih banyak pengalaman. Ayo Bu. Ayo Bu, doa tutup Bu.
Bu Rina. Udah ditutup tuh. Bu Rina, ya udah tutup. Belum Bu. Ayo Bu, ini Ibu kita doa Bu. Oh iya, kirain udahan. Kenapa nggak tuh itu barusan ditutup? Ya, udah. Rolling door udah ditutup. Kita doa Bu. Yo, silakan Ibu yang akan dibawakan. Bu Rina, kayaknya sinyalnya kali ya. Sinyalnya. Iya, koneksinya dari Garut ya. Jauh. Aduh, ini gimana ya Bu Anggi, Bu Eva? Begitu Jelek, Ya, itunya jaringannya di sini nggak kedengaran. ya. Ini belajar Bu Rina, oh tolong. Ya. Bu Nah, Rina bisa diulang? Bisa Jaringannya diulang jelek. ya Bu? Yuk, kita mari doa untuk tutup terakhir. Silakan untuk Bu Rina. Bisa diulang nggak Bu? oh udah. Udah ditutup. Ya udah. Ya, Udah. Mutia weh. ini aja ya, kita cukupkan. Alhamdulillah ya. Ya, mari kita alhamdulillahirobbilalamin. Oh, muncul lagi Bu Rina. Bye. Barusan Ya, ini dadah. Oh, gimana Bu Rina? Oke ini ya. nggak bakal Kenapa Bu? mati timbul. Jaringannya jelek. Oh iya. Ya. Oh ya udah. Kita udah Alhamdulillah cukupkan aja ya Bu ya. ya. Alhamdulillah Iya. rabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga Gitu, bermanfaat dan tambah silaturahmi lagi ya Bu ya. Amin. Oke, assalamualaikum. Boleh meninggalkan ujungnya. Ya. Dadah, bye bye. Sampai ketemu lagi besok. Dan ya, itu di baturan kelas. tuh.